Begitu, berarti match of the day akan langsung kita mulai saja. Namun seperti biasa, kita akan ngetes dulu bagaimana animo yang ada di MPL Arena. Hey, the Cavalry, are you ready? Kingdom, are you ready? Kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Oke, menjadi ajang pembuktian pastinya untuk kedua belah tim. Melawan sang idola dari Iron Shiki pastinya. Ini akan menjadi satu motivasi tambahan lagi. Tapi kalau ngelihat kemarin interviewnya sih lumayan panas ya Pak. Walaupun sebenarnya lagi-lagi itu dilemparkan dari Aran ya. Tapi harus dipertanggungjawabkan juga bagaimana untuk sekarang posisinya juga. Oh, Widi yang dapat anyway dengan smart missile. Oke, Langsung- satu smart missile terakhir ya tadi. Langsung up level Pas tuh ya. banget. Iya makanya. Oke. Retribution dari Favian ini setidaknya memastikan untuk dia bisa dapetin level yang akan lebih secure menuju ke level yang keempat. Apalagi dia bawain Lethal Ignition. Oh, ternyata bermain agresif kali ini sudah mulai ditunjukkan oleh tim Liquid ID. Sementara kalau ngelihat dari emblemnya juga nih Om. Oke, Real dia. ini cukup berani juga ya pergerakan Fabian pun tadi untuk bisa menghantarkan damage yang masuk ke dalam tubuh dari Dairon. Ya ini kalau ngomongin soal bagaimana damage di early game ya udah pasti sih Favian punya power tersebut. Tapi tidak melupakan juga bagaimana dari trillnya yang dari awal pun udah punya penetration, udah punya physical damage yang pasti. Jadi damage-nya bakal 2 kali lipat lebih secure juga ketika dia ingin mengincar first blood. Skylar? Wah, cukup pede ya untuk sekarang. Speedy Lightning-nya juga, namun di first blood menjadi milik dari tim Liquid ID Phantom Execution dan pergi ke tempat yang berbeda. Idok pun masih standby untuk bisa melindungi pergerakan dari Sutsujin. Wah, terbilang untuk 3 lininya ini cukup bisa dimenangkan dan diunggulkan tipis-tipis ya oleh tim Liquid ID. Dengan tujuan mereka ingin memenangkan dari 3 lane-nya. Tapi lagi-lagi 3-man move yang sangat menjanjikan, bisa dibilang ada ejector juga. Yang membuat Widi makin lebih bisa melakukan pick off. Dan lagi-lagi Aran Shiki, dia juga nggak mau kehilangan dari satu even minion yang begitu penting untuk dirinya. Karena dia butuh banget level 4. Speedy Light Wheel dengan 10 detik. Durasi yang begitu lama dan mampu seharusnya untuk bisa menumbangkan lini depan itu akan menjadi senjata utama bagi tim Liquid ID. Yep. Dan juga ngelihat dari 4 tenacity yang dibawa juga nih, Buset fight jangka deh. panjang Araki Hoshi pengen jawab banget ya. Namun untuk sekarang nih terlihat Widi dilempar dulu sedikit namun belum ada impact apapun yang terjadi. Namun pergerakan dari Widi masih mencari celah untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dari RRQ. Ini dari barricade ya pastinya dengan adanya Oke. Nightmare Spell. Dan sekarang Widi udah level 4 langsung ditabrakin begitu saja. Terpisah langsung dapat pertempurannya. Ada lagi satu Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Namun untuk sekarang satu penalty zone yang connect ke arah beberapa player. Tapi Widi berhasil dihancurkan. Bahkan Arannya menjadi korban di tempat yang berbeda. Dan Idong mulai masuk untuk bisa mendorong Fabian menjauh dari area turtle tersebut. Oke, dan bahkan kali ini pun Turtle harusnya bisa di-secure oleh Araki Hoshi dengan adanya permainan kiting yang dibawakan. Ini membuat resource dari tim Liquid ID juga habis. Oke, sejauh ini untuk RRQ sih mereka aman dengan point kill dan juga turtle yang pertama. Apa yang terjadi dengan adanya targeting yang cukup berbeda, tapi ini dia dari talent prediction-nya ternyata 3 banding 3. 3 banding 3, imbang kita. Ya, tapi kalau misalkan kita ngomongin trade kill ya, tadi emang menguntungkan banget buat RRQ sih, terutama untuk dari Sutsujin sih, karena dia bawa Impure Edge juga, jadi dia pasti bakal memiliki damage. Apalagi ketika dia targetnya ke arah Aran, jadi dengan Impure Edge 4% by HP, itu akan menyakitkan sekali. Oke, dan kita tahu bagaimana Iron Shiki udah dapetin kemenangan atas Matt, Azura, dan Brans. Dan kali ini berhadapan dengan sang idola. Walah. Tapi wah, Waduh. Dadan from Bogor lagi restream nih. Lagi memantau stream. sepertinya. Dan, Bengong baik, Den, weh. telat nih, telat. Lah, bengong. Nah, langsung aja. Ya. Kunjungi juga ya channel official Restreamer ID ya pastinya. Ya, namun untuk sekarang nih Idok dilemparin loh, untung saja. Mhm. Idok masih bisa pergi ke tempat yang berbeda. Seru ya ngeliat streamer secara live di sini pastinya. Tapi balik lagi ternyata early game yang tadi sempat dipegang sama tim Liquid ID ini bisa dibungkam sama RRQ Hoshi dengan adanya takeover terhadap Turtle nih Prof. Ya, trade kill dan juga take over terhadap Turtle ini bakal jadi poin plus. Sekarang kalau ngomongin soal gold lead, RRQ nggak mau bener-bener kayak kehilangan satu advantage pun. Mereka bener-bener mainin tempo slow karena mereka tahu gitu loh. Mereka kalau terburu-buru bakal jadi berbahaya banget. Terutama untuk Sutsujin yang udah unggul secara level dan juga gold. Tinggal maksimalin gimana caranya untuk dia bertahan dan keep up dengan level.
Karena kalau terkena pick off bahaya banget. Oke, masih ada satu Cyclone Eye dan sekarang Sutsujin masih tetap stay di area tersebut dengan satu lava gom yang mungkin tetap harus dia dapatkan. Tuh, sementara di tengah. Waduh, hampir aja tadi tuh. Tuh Fabian untuk mundur dulu. Sementara Skylar ternyata udah ngasih pressure nih terhadap Iron Shiki. Di tempat yang berbeda, Ejector tadi melemparkan Idok ke tempat yang lain. Tapi Dairan langsung saja menghalau pergerakan dari Aran dan mereka. Susah banget untuk bisa mendekat ke area datar. Walaupun sekarang ada Glorious Power dikeluarkan dan juga Dominator. Tapi penalti zone mulai bergerak ke bagian depan. Ada satu turtle lagi yang berhasil diamankan oleh Sutsujin begitu baik. Dan mereka gagal untuk bisa mendapatkan poin kill pula. Wow, keuntungan besar bisa diamankan oleh RRQ Hoshi. Dengan mendapatkan karet turtle, dapetin 2 poin kill juga. Dan bahkan akan ditambah nih outer bottom turret. Tapi Fabian. Oke, di tempat yang berbeda Sutsujin masih ada satu Thanos. Dan ternyata Sutsujin 1v1 situation bersama dengan Fabian. Wah, Berhasil memenangkannya. adu mekanik the real terjadi, bro. Wah, buset Dairan. Wah. Dairan. Tetap di trade. 2 buat Favian. Dan RRQ hanya mendapatkan 1. Kerugian terjadi semenjak mereka mendapatkan banyak sekali objektif tadi. 2000 gold. Kayaknya bakal sedikit swing menuju ke arah dari Favian. Dan Favian dari kemarin, even dia berada dalam keadaan loose condition, dia mencoba untuk mencari 1v1 situation, even lawan Sutsujin yang udah punya War Axe. Tapi ternyata masih kurang dari segi durability-nya. Dia masih butuh item-item lain. Mungkin butuh Hunter Strike agar cooldown reduction-nya lebih bisa dimaksimalkan lagi. Yep, hampir saja tuh ya. Satu lentera jahat ini bisa menarik lagi ke arah player dari tim Liquid ID. Diangkat, dipindah ya kan. Udah diangkat, dijatohin lagi. Betul. Tapi ya, Widhi kali ini udah tertangkap. Final slash dikeluarkan, dikeroyok dan Widhi masih ada flicker. Widhi masih berhasil selamat. Oke. Ya, tapi membuang dan bisa dibilang kayak jatuhnya ini agak sedikit wasting. Agar rotasinya nggak bisa lagi ke bagian dari mid lane dan top lane. 90%. 90% bos. Dari audition prediction yang bener-bener kayak ini jauh banget perbandingan Pak Bulung. Ya ini warga-warga kerajaan semua tuh Pak. Benar. Penghuni kerajaan ya. Iya, Sudah kembali. Iya, hehe. Ada Glorious Pathway tapi Iron Shiki masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Ada satu ejector tadi berhasil melemparkan Idok ke bagian belakang tapi Idoknya masih berhasil bertahan sejauh ini. Satu hit terakhirnya. Phantom Execution tidak langsung terkena tapi sekarang. Hey, what? Iron Shiki masih berhasil bertahan namun di tempat yang berbeda. Coba lihat, Lek Dairan masih berjuang. Selagi teman-temannya disikat habis oleh tim Liquid ID, Lek Dairan. Wow, dan satu buah mekanik dari Iron Shiki ditabrak oleh Sutsujin, dia bisa bertahan. Dan bahkan membuat dari Sutsujin pun harus dihilangkan di tangan dari Aran. Ya, Predictable dia tahan Phantom Step-nya. Dia tahu kalau Sutsujin pasti bakal mengeluarkan Tone Rose. Dan Sutsujin menebak di mana Iron Shiki akan berlabuh dengan Phantom Step tersebut. Tapi ternyata Phantom Step-nya ke samping, bukan ke belakang. Sutsujin ter-outplay. Mikro yang luar biasa sementara Turtle kali ini udah mulai disenggol-senggol oleh kedua belah tim. Karena Favian juga kayaknya nggak bakal ngasih ini secara free kah? Oh enggak. Hei, di tempat yang lain coba lihat tuh pertarungan antara Iron Shiki dan sepertinya berhasil langsung dilemparkan begitu saja. Iron Shiki dalam posisi yang tidak baik dan Iron Shiki berhasil dihancurkan walaupun ada satu bayar yang harus dilakukan pula, penalty zone yang masuk area terdepan. Coba lihat Skylar satu terakhir dan Skylar menjadi korban pula. Pertempuran besar akhirnya pun terjadi di mana Fabian mencoba untuk bisa bekerja di mana Sutsujin menjadi korban pula untuk sekarang. Dan tersisa 2 player saja dari Hoshi. Masih ada Revitalize dilemparkan dan sekarang Arannya menjadi orang terdepan tapi Dairan tidak akan membiarkan Widhi selamat. Oke, dan bahkan Dairan masih berkutat dengan Aran di sana. Wah, masih lanjut dong sekarang. Favian mencoba untuk bisa maju dan mengantarkan damage-nya. Dairan masih berhasil selamat. Glorious Pathway. Langsung saja Tol Jagorawi dibentangkan di area tersebut. Sebuah fight yang sangat-sangat panjang kali ini bisa dibawakan oleh kedua belah tim. Targeting yang optimal juga bisa ditunjukkan, tapi sepertinya Dairan ini lagi on fire banget nih. Ya, Arlotnya dari tadi benar-benar unstoppable banget. Dan dengan adanya pemilihan dari Breastmite, jadi dia bakal dapetin tambahan HP ketika dia berada dalam keadaan yang benar-benar sekarat. Sekarang Dairan harus mencari momentum kembali, dia belum punya flickernya, jadi nggak bakal bisa final slash open. Tapi untuk sekarang minimal tim Liquid setidaknya mengimbangi tempo early game dari RRQ Hoshi. Padahal kalau ngomongin early game, RRQ harusnya pegang kendalinya full. Tapi tim Liquid benar-benar ngedeny early game tersebut. Sehingga menuju ke late game tim Liquid ID lebih mengerikan dengan carry dari Iron Shiki. Yap, dan pertukaran yang begitu optimal ya Prof ya. Pertukaran yang begitu pas dilakukan oleh tim Liquid ID. Walaupun mereka tadi contoh kehilangan dari Iron Shiki duluan, tapi mereka berhasil gitu loh. Nge-trade apapun itu. Targetingnya juga sih. Tim Liquid ID tuh responnya cepet banget. Karena tadi pas dia udah tahu kalau misalkan Rins udah nggak punya apa-apa lagi, udah nggak punya flicker juga.
mereka targetnya bakal langsung Rins duluan gitu loh. Jadi even Iron Cheeky tumbang, dia nge-trade dengan seseorang, dia nggak mau tumbang tanpa membawa apapun. Oke. Sementara Widhi masih Wah. mengintip ya ke area Lord. Buset deh ini. Dan Aran mulai mendekat ke area terdepan. Coba lihat Fabian mencoba bisa mengantarkan damage dan Dairon. Menjadi korban penalti zone yang pun masuk di dalam area tersebut. Kita lihat akan seperti apa. Fabian yang pergi ke sudut yang berbeda. Fabian yang masih mencoba untuk bisa memutar. Akan seperti apa lagi damage yang bisa diantarkan karena Lord. Sedikit lagi HP tersisa. YSKL masih melihat dari kejauhan dan Lord kereset untuk kali tapi tidak. Dilanjutkan lagi oleh Fabian. Dan Lordnya menjadi milik dari YSKL. Satu keputusan yang cukup berani kali ini dari tim Liquid ID. Lanjutin Lordnya, tapi RRQ sepertinya mengamuk. Wow, hanya kurang dari 24 jam. Tim Liquid ID ternyata sudah memperbaiki bagaimana objektif play mereka. Wow. Mereka benar-benar langsung adaptif dengan apapun yang didapatkan secara rugi. Tapi jadi keuntungan dan Sutsujin. Flicker bahkan. Oke, oke. Aya naon eta bos? Widhi. 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 Nggak, Widhi. Widhi. Habis flicker nggak kena. Widhi. Tapi ya memang cukup berani sih pastinya untuk bisa nge-trigger ke arah Sutsujinnya juga. Tapi Lord bakal di slow push di arah top lane nih. Ternyata tim Liquid ID mereka cukup berani Prof untuk bisa melakukan keputusan terhadap Lordnya tadi. Mereka melawan waktu loh. Kali ini harusnya nanti power spike-nya di atas menit 12 sampai 15-an. Oke. Mungkin baru bisa join fight, tapi dari tadi kita lihat Iron Cheeky. Dia berani banget untuk joining fight. Bahkan Fabian serta YSKL yang benar-benar mengambil resiko yang begitu tinggi. Itu Lordnya benar-benar bisa dicuri loh oleh Sutsujin. Kita tahu Lancelot dengan power dari Thunderous Retribution itu gampang banget untuk stealing the Lord. Tapi untuk sekarang untungnya timing tetap berada di kubu dari tim Liquid ID. Dapat dua langsung bawah ya. Oke. Atas hancur, bawah hancur. Ya dan ini jadi satu turning point pastinya untuk tim Liquid ID ya. Semenjak juga tadi RRQ Hoshi sempat dapetin keunggulan. Tapi dengan adanya keputusan yang cukup berani tadi. Tim Liquid ID. Buset Fabian. Wow, Fabian. Fabian. Dan fracture yang mengerikan Pak Pulung. Targetingnya langsung ke Rins loh. Dia skip siapapun yang ada di depannya. Rins pokoknya targetnya. Wow. Ternyata Lethal Ignition juga yang dibawa. Ternyata membuat dari Fabian punya targeting yang optimal dan juga delivering damage-nya optimal dari Prof. Sangat tajam sebagai assassin. Fabian the favorite. Bahkan YSKL sekarang udah punya Holy Crystal. Hati-hati loh dengan Mind Eater-nya. Yep. Sekali kena efek stun, even Sutsujin kayaknya gak bakal bisa respon cepat. Yep. Walaupun dia punya Thunderous. Oke, dan bicara tentang momen kayak gini nih, Kari yang tadi disinggung terus sama Profesor KB. Ini bakal cukup prematur nantinya. Iya. Bener-bener ngelawan waktu sih Ul ini. Bahkan Idok ya harus hati-hati loh. Dia bisa buka Glorious Pathway. Tapi dia belum tentu bisa nahan semua damage dari Iron Cheeky. Yang kebetulan dia udah punya Golden Staff dan Magic Blade. Ini dia jawaban dari mungkin keresahan dari Iron Cheeky tersendiri. Yap, dan game fact by GoPay di MDL ID Season 9, Arnold menjadi most pick hero untuk Dairon dengan 7 kali pick, win rate 86%. Ngeri kali kolek ya. Pede ya. Iya, heran kan. 7 kali pi 86% ini tinggi kali lek. Wah, iya. Biasa orang Medan dia. Dengan kenyamanan dari Dairon juga. Ditambah untuk sekarang dia menjadi badan untuk RRQ Hoshi. Oke. Sambil mencari momentum juga karena masih belum ketemu di mana roster member dari tim Liquid ID. Ya ini kalau Aran dilempar bukan keputusan yang cukup baik sih harusnya. Tapi sekarang Aran pede banget untuk bisa masuk dan juga ngecek ke dalam rumputan di mana. Untuk Lordnya sudah hadir. Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Dairon yang menjadi korban lagi dan ini menjadi keuntungan untuk tim Liquid ID. Wow, dan ternyata metode sabar dari tim Liquid ID menghasilkan sesuatu. Dan RRQ Hoshi mereka udah mulai keculik satu-satu nih Prof, apa yang terjadi? Dan ini masalah dari RRQ Hoshi ya menurutku ketika mereka ke pick off mereka harus lepaskan aja sih lebih tepatnya Lordnya. Karena kalau misalkan mereka ikut lagi dalam team fight di area Lord, ini kayaknya tim Liquid ID cuma pakai Lordnya buat ngebait aja. Dan mereka pengen makan member dari RRQ Hoshi nextnya. Ketika siapapun yang berada di depan, even itu Idok harusnya. Oke, Widhi melemparkan siapa untuk sekarang. Idok lain menjadi korban dan Idok sedikit lagi tersisa penalti zone mulai masuk juga ke dalam tubuh dari Idok. Idok yang pun menjadi korban sementara Sutsujin mau pergi kemana? Sutsujin terkena damage dari Iron Cheeky. Bahkan untuk sekarang Skylar menjadi satu tujuan utama. Namun Dairon sudah hadir kembali. Ada satu Phantom Step sudah langsung dikeluarkan dari Cheeky-nya masih berhasil untuk bisa kabur dan juga mengantarkan damage dengan satu Phantom Step yang begitu menyakitkan. Wow, dan bahkan kali ini membuat dari tim Liquid ID harusnya bisa free mengeksekusi terhadap Lord yang bisa diamankan juga. Dan Iron Cheeky ternyata dia menggunakan Speedy Light Wheel dengan tepat Dairon.
Iya. Itu tadi kena DPS yang cukup tinggi, Prof. Dan gak cuma itu, Rose Gold Meteor tuh benar-benar menyelamatkan hari dari Aaron Shiki. Walaupun ada bongkahan yang begitu pedih dari Skylar tadinya. Ada Synchro Vision juga. Tapi Phantom Step dari Aaron Shiki, dia ngepredik gerakan dari Sutsujin awalnya ketika ada Phantom Execution. Dan itu adalah momen ketika Sutsujin udah gak punya skill escape lagi. Aaron Shiki, sosok rookie yang tiba-tiba benar-benar membungkam kita semua dengan playstyle yang dia gak ada ego play sama sekali. Rose Gold dia jadikan item untuk dia tidak bisa ditumbangkan secara instan. Oke, ini bagus. Ini ujung-ujungnya lane slot kayak gini jatuhnya jadi lane cemas ini kejadiannya. Safety netnya terlalu banyak dari tim Liquid ID. Tapi gimana cara mereka untuk maksimalin Lord ini? Yap, dari bagian atas satu best turretnya udah berhasil ditumbangkan. Akankah mereka berfokus bisa menghancurkan lagi ke laning yang berbeda? Oke, karena udah bakal coba untuk dikawal dari Widinya saja sendiri. Sementara pemain-pemain yang lain dari tim Liquid ID lebih berfokus untuk bisa menjalankan lane tengah dan bawahnya. Cukup berpuas dengan hancurnya satu base turret di arah top lane. Tim Liquid ID nggak mau overcommit. Wah, ini keputusan dari tim Liquid ID udah cukup bijak ya. Karena mereka udah tahu gitu loh. Kalau mereka tuh pengen ngebiarin Aaron Shiki dapetin farming duluan sampai 6 item. Karena mau gimana pun marksman di late game tetap akan menjadi malapetaka. Karena RRQ Hoshi untuk line up mereka. Mereka power di early game tapi tidak untuk late game. Mungkin hanya menunggu hari dari Skylar nantinya. Yep. Ini gerakan Favian barusan bukan ngegocek player, gue yang kegocek barusan. Mau berantem nih dia. Gak dibalik lagi, bos. Ancang-ancang Enggak sih. dulu. Dia punya Winter Crown, Pak Bolo. Dia bakal ngebait aja kayaknya job desk-nya di sini. Karena nanti Winter Crown-nya akan dia tukarkan dengan Immortality mungkin atau Rose Gold Meteor. Alright. Magic Sentry diaktifkan dan bahkan Iron Wind of Shiki sekarang Nature. udah semakin super safety dengan adanya Wind of Nature juga yang membalut di dalam tubuhnya. Ini double safety net ya. Rose Gold, Wind of Nature. Jadi Sutsujin even kalau misalkan dia menyentuh ke lini belakang tetap ada Wind of Nature, physical damage-nya nggak bakal masuk. Oke. Wah, bahan bakarnya diambil dong sekarang. Dan bicara tentang adanya power late game juga yang mungkin bisa dimanfaatkan sama RRQ Hoshi. Tapi fine. Oke, ada sebuah pergerakan di mana sekarang Riz satu terakhirnya. Coba lihat Widinya free banget masuk lewat belakang dan sekarang Favian masuk lewat kanan. Mencoba untuk bisa mengajar ke arah Skylar tapi ternyata malah Favian yang langsung menghilang dengan sangat cepat. Dairannya masih berhasil selamat untuk pergi ke tempat yang berbeda. Idoknya udah terbakar di dalam tubuhnya tapi Skylar membabat habis semuanya. Yap, Skylar yang free menari-nari di atas Zaman Force. Dengan absorb shield damage juga yang begitu luar biasa. Menghilangkan Favian dan juga Widi, tapi pertukarannya masih tidak cukup adil. Karena 3 pemain yang hilang dari RRQ Hoshi. Iya, karena memang power spike late game-nya tetap ada di Skylar. Sehingga mau tidak mau, kawanan RRQ Hoshi harus bisa maksimalin damage. Yang bisa diberikan dari Zaman Force. Dan juga Synchro Vision. Ya, tadi Harit, ini benar-benar kayak dapetin akhirnya timing. Ketika dari tadi dia nggak bisa ngedeliver damage secara maksimal. Kayaknya Aran harus ganti targetingnya. Oke. Karena dari tadi ketika Skylar muncul, Aran juga muncul gitu loh. Yap. Tapi tadi barusan, Arannya benar-benar nggak nyampe ke Skylar. Jadi membuat Skylar makin free hit dan itu yang membuka bagaimana window baru dari RRQ Hoshi. Ketika mereka ingin mendapatkan winning condition baru juga. Membiarkan Skylar muncul terakhir dalam team fight. Yes, dan Widi juga tadi target ke arah Skylar dia punya Purify ya. Jadi agak susah pastinya. Dan sekarang Lord udah mulai dicicil. Oke, Favian ya tertangkap bersama Favian. Ada satu Winter Crown mau tidak mau ada pertempuran tersebut tapi malah Favian mentok di arah dinding. Favian gagal untuk bisa kabur. Favian langsung dikeroyok begitu saja. Skylar pun masih free di bagian belakang untuk bisa mengatakan damage di mana sekarang Aaron Shiki pun menjadi korban di dalam pertempuran. Menyisakan 2 player saja dari tim Liquid ID. Wow, permainan KT kok dikejar. Oke, Led Dairan tidak membiarkan mereka untuk bisa pulang dengan tenang. Wow, RRQ Hoshi memanfaatkan Kating power mereka untuk bisa memancing dan bahkan menjebak adanya Favian yang tidak bisa kemana-mana. Oke, dan sepertinya mereka ingin mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu best turret terlebih dahulu. Dan juga untuk sekarang, Glorious Farewell terkeluar tapi Yeskiel masih berhasil untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda. Hanya dengan satu modal katapulina agar mereka berhasil untuk bisa menutup ke arah satu game yang pertama. Dan benar saja, game yang pertama menjadi milik dari tim dari RRQ Hoshi. Dan RRQ Hoshi dengan satu momen saja permainan Kating fight